Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Hai. Oke, maaf teman-teman, asik sekali ya. Jadi kita ada update tentang Memevi, ada update terkini yaitu setelah kemarin ada kabar tentang food yang dikabarkan dan sekarang ada kabar terbaru BAM ya. BAM sekali ini untuk komunitas Memevi bahwasanya untuk listing di postpone alias di delay alias ditunda. Jadi penundaan ini ada beberapa faktor, nanti kita akan bahas bersama. Mari kita langsung menuju ke Memevi channel airdrop. Jadi announcement-nya itu di tanggal 9 ya, di tanggal 9, di tanggal 7 Oktober, 6 ya, 6 Oktober, 6 Oktober jadi 6, 7, 8, 9, 3 hari sebelum listing. Itu mereka melakukan announcement update tentang listing yang akan dilakukan. Dan kabarnya adalah tentang penundaan tadi. Jadi ini adalah grup Telegram dari Memevi Community. Ini adalah klarifikasi mereka untuk listing, TGA dan juga airdrop. Semuanya ada di sini ya, di bawah ini. Di sana mereka notice untuk awal-awal adalah kami memahami kalian membutuhkan untuk yang namanya transparansi gitu ya, transparansi yang kalian butuhkan. Di sini kita akan translate bersama agar kalian juga paham. Jadi penjelasannya di sana, prioritas utama kami adalah memberi penghargaan kepada Anda dengan cara yang paling pantas Anda dapatkan. Dan beberapa contoh desain airdrop yang salah, kami belajar dari kesalahan orang lain untuk memberikan hasil terbaik. Jadi mereka itu belajar dari airdrop yang telah dilakukan. Mungkin seperti DOJS, mungkin seperti Nocoin, mungkin seperti Hamster Combat ya, atau Pixelverse dan lainnya. Nah, dua itu mungkin ya, Hamster Combat dan juga Pixelverse yang mereka notice karena di sana kan komunitasnya agak sedikit kecewa ya. Bukan agak sedikit lagi, memang kecewa berat. Jadi mereka belajar dari sana agar komunitas Memevi ini tidak kecewa. Niatnya seperti itu. Kemudian beberapa faktor eksternal termasuk penyelarasan ekosistem dan juga persyaratan daripada untuk listing. Jadi mereka ada apa ya? Ada masalah di sana. Jadi makanya ini ditunda. Eksternalnya kita tidak tahu. Kemudian untuk ekosistem mungkin karena di bawah itu akan dinotis nanti. Kemudian untuk persyaratan listing. Jadi memang syarat untuk listing itu ada beberapa. Jadi untuk kalian yang belum paham, di sana itu biasanya akan ada yang namanya liquidity yang pastinya. Nah, mungkin di sana kurang atau bagaimana kita tidak tahu. Ataupun ada biaya fee daripada listing itu pasti akan ada ya, biasanya itu. Tetapi biasanya ketika projectnya hype seperti Mimevi ini, fee itu tidak terlalu besar ya. Mungkin bisa dipotong bahkan 50% atau bahkan gratis kalau projectnya ini hype gitu. Komunitas Memevi loh 3 miliar ya, pastinya akan ada potongan. Jadi tidak terlalu mahal gitu. Kemudian sasaran kami adalah membuat daftar listing dalam keadaan yang paling sesuai dalam hal berbagai faktor, termasuk penyelarasan ekosistem, pertukaran terbaik, exchange terbaik, dan model airdrop yang akan memberi penghargaan kepada pengguna yang paling setia. Kemudian ada dropnya 90% tetap sama dan juga tidak ada season 2. Kemudian tidak ada juga untuk fee ya. Memerah susu itu artinya kan milking ya. Jadi mungkin tidak ada fee yang akan dipotong oleh ini si Memevi, mungkin akan ditanggung semuanya oleh mereka gitu. Jadi lanjut ke bawahnya, kami berfokus untuk mencapai hal ini, menciptakan lingkungan peluncuran terbaik dan tidak menerima rencana B.
Jadi mereka sudah final banget ini kayaknya ya. Harusnya final banget karena udah beberapa kali delay loh. Jadi ini adalah final 30 Oktober mereka akan listing. Ke bawah lagi, MWV itu akan listing di 6 CEX, di 6 exchange. Jadi exchange-nya besar loh ini ya, kata mereka kan. Kemudian ada satu juga yang masih menunggu untuk konfirmasi. Jadi untuk satu ini mungkin yang menyebabkan ini mungkin ya agar ditunda dulu. Tetapi kalau cuma menunggu satu, kenapa sampai 30 Oktober ya? Itu berarti ada tenggang waktu 24 hari loh. Lama sekali. Jadi harusnya kalau sudah ada 6 exchange yang sudah terkonfirmasi, berarti satu ini harusnya tidak terlalu bisa membuat ini sampai selama itu ya. Berarti bukan di sana problem yang paling besar. Kemudian daftarnya listingnya diundur 30 Oktober. Kriteria kelayakannya adalah jumlah koin. Jumlah koin ya. Dan pasti ini, waduh, ini cover rasio. Sabar dulu. Kemudian interaksi dengan banyak aspek ekosistem MMV termasuk testnet OG. Ini mungkin akan disatukan loh. Jadi yang testnet nanti akan dimasukkan ke Telegram juga, dan juga ekosistem MMV mungkin yang di Linea, kemudian ada di Notcoin, mungkin ada Notcoin apa di Memepad kalau apa itu ya, yang partner mereka. Kemudian ada beberapa yang di tax itu kan, itu mungkin kalau kalian ngerjakan itu nanti akan dapat alokasi tambahan itu mungkin ya. Kriterianya akan fokus untuk menjadikan Anda pemain setia MMV memenuhi syarat untuk mendapatkan alokasi maksimal yang terdiri dari kriteria inti dan bonus. Jadi ada kriteria khusus yang memang benar-benar itu adalah syarat utama, dan juga nanti ada bonus. Kemudian bot akan didiskualifikasi, berarti tidak akan mendapat airdrop bot itu ya. Kemudian agar alokasi rata-rata dari user itu juga yang real itu akan dapat. Bot itu maksudnya berarti yang pakai script gitu loh. Jadi yang kemudian yang pakai referral ataupun yang pakai referral lah ya, referralnya banyak tetapi itu dari dia sendiri, itu cheating maksudnya. Kemudian levelnya kecil kok dapat koinnya banyak, itu juga termasuk cheater gitu ya, atau bot. Nah, yang di bawah itu loh yang dinotis sama dia ya, yang saya katakan tadi, jangan berbangga diri dulu, jangan senang dulu. Di atas dia katakan jumlah koinnya. Kemudian di bawah kenapa dia mengatakan modal alokasinya akan rumit, berbobot, dan non linear. Model alokasinya rumit, berbobot. Nah, kalau rumit berarti tidak perlu mengatakan jumlah koinnya. Katakan aja kriteria eligible-nya, nanti akan dijelaskan aja gitu loh, langsung to the point, nggak usah terlalu banyak mengatakan ini itu gitu ya. Kalau rumit berarti kan ada beberapa beberapa bahasa. Nah, kalau ada beberapa kriteria khusus harusnya ya, mereka tidak perlu mengatakan jumlah koinnya juga ya. Nah, ini saya agak-agak bingungnya di sana ya. Tapi kalau memang nanti cover rasio ya saya juga senang kan gitu. Tetapi kalau alokasinya rumit berarti kan mereka harus menghitung beberapa kemungkinan seperti yang ada di hamster itu. Itu kan mereka harus menghitung mulai dari tax yang dikerjakan, mulai dari pendapatan per jamnya, mulai dari ini itu kan itu. Itu yang rumit di sana gitu ya. Untuk airdropnya tidak di vesting ya. Itu memang tidak di vesting dari awal juga seperti itu. Kemudian untuk kriteria terperincinya nanti kita bisa tahu itu di 10 hari ke depan. Berarti ini tanggal 7, 6 berarti tanggal 16 kita akan tahu. Itu. Snapshotnya masih belum ada, belum diambil juga. Berarti masih ada tenggang waktu 24 hari ataupun 10 hari lagi dari waktu untuk eligible kriteria akan di announcement. Nah, itu ya. Jadi announcement yang mereka berikan seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu aja di tanggal 16. Tanggal 16 kita akan nunggu dulu nih kriteria dulu ya. Habis itu nanti eligible eligible kita, apakah kita akan eligible ataupun kita akan dapat berapa poinnya, tokennya, itu baru kita bisa untuk senang ya. Jadi jangan kalian berbangga diri ketika mengerjakan airdrop, kalian baru akan
kalian tahu mereka akan listing, kemudian kalian, wah ini saya banyak, wah ini, jangan dulu ya, jangan dulu, kalian tunggu dulu sampai eligible kriteria ataupun cek alokasi kalian, baru kalian senang-senang, waduh dapatnya banyak, gitu ya, baru bisa tenang gitu. Kalau belum itu jangan dulu ya. Itu itu untuk kalian yang baru-baru mengerjakan airdrop gitu. Untuk ini ya, harapan saya semoga tidak sampai tanggal 30 itu sudah dilakukan listing ataupun dilakukan announcement resmi kepastian di komunitasnya. Karena ini belum pasti, karena belum ada announcement apapun di listing ataupun di manapun yang memberikan ini itu yang memang pasti gitu. Ini kan masih di ambang-ambang gitu. Harusnya semoga tidak terlalu lama. Normalnya itu loh 1 minggu. Kemarin di UJS kan pernah juga postpone ya 9 hari kalau nggak salah ya itu. Ini bahkan 24 hari ya. Saya harap semoga tidak sampai situ. Mereka bisa melakukan penyempurnaan ini sebelum tenggang waktu 24 hari ini. Saya harap mungkin di 15 hari mereka sudah final, selesai, dan bisa mengumumkan listing 5 hari setelah itu. Gitu. Jadi mungkin di tanggal 20-an lah ya. Jadi 23 gitu. Jadi itu aja harapan kita, dan semoga ini dapat menjelaskan kepada kalian bahwasanya ini juga bukan scam. Kita belum bisa mengatakan scam ataupun penipuan karena masih menunggu juga dari tanggal 10-nya, dan juga masih menunggu announcement dari exchange. Kalaupun nanti di tanggal 20 kok belum ada, ataupun belum ada, ya belum ada seperti seperti kode dari exchange, ataupun dari exchange cuma satu itu bukan kode, di exchange lainnya yang minimal ada 3 atau 4 exchange itu bisa untuk kode gitu. Termasuk contohnya di Carvi itu di Bitget udah ada announcement listing, tetapi memang untuk starting tradingnya belum ada. Itu kode gitu. Oke, thank you untuk pembahasannya kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you and see you again.